Kata-kata yang disampaikan tersebut itu mengandung unsur pidana nggak? Mengandung. Rekan-rekan, persekongkolan nampaknya makin terbongkar. Ternyata sosok orasi yang memang menyuarakan kata-kata yang mengandung unsur ataupun indikasi ancaman terhadap Pak Jokowi ini adalah salah satu dikabarkan loyalis Anies, dan memang beliau juga ternyata banyak beredar kabar salah satu ex-caleg dari salah satu parpol. Nah, pertanyaannya, ada apa dan mengapa beliau kok bisa menyampaikan orasi yang demikian? Karena ternyata banyak sekali pihak yang menyayangkan kata-kata tersebut keluar, apalagi pada saat momentum demo. Namun, yang perlu kita garis bawahi, ternyata kata-kata ataupun orasi tersebut keluar di dalam perahu yang sama, yakni masih isu ijazah. Nah, maka dari itu, saya sepertinya melihat sesuatu yang rumit di sini. Dan ayo deh, kita coba analisa terlebih dahulu. Untuk itu, hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal darah dan lehernya Jokowi. Kata-kata yang disampaikan tersebut itu mengandung unsur pidana nggak? Mengandung. Ya, mengandung. Itu unsur ancaman hukumannya itu berat loh. Kalau kita larikan kepada undang-undang ITE, itu ancaman hukumannya 12 tahun. Yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu? Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Jadi jangan sampai belinya yang palsu, kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu, kata dia. Saya pilih Jokowi karena saya yakin dia kompeten, dia bersih, dia nggak punya catatan macam-macam dalam track record perjalanan karirnya. Bahkan ketika menjadi wali kota pun dia bukan sebagai politisi, dia adalah pengusaha yang memilih untuk menjadi wali kota. Dan yang ketiga, dia bisa mendorong kebaruan. Satu kata yang saya ucapkan. Halal darah dan lehernya Jokowi. Miris, tanpa melihat siapa yang dia sebut halal darahnya. Yang dia sebut adalah seorang muslim, menyembah Allah, bernabikan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita termakan ucapan sendiri. Barang siapa yang melaknat seseorang, laknat itu akan naik ke langit. Langit tidak mau menerimanya, dia balikan lagi ke dunia. Dunia pun tidak mau menerimanya, maka dia akan balik kepada orang tersebut. Bila mana laknat itu tidak ada pada orang yang dia laknat. Seorang muslim yang bertauhid kepada Allah, haram darahnya, artinya terjaga kehormatannya. Menjatuhkan kata halal darahnya, itu pun tidak mudah. Dia harus melalui proses pengadilan di sebuah. Untuk itu, hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal darah dan lehernya Jokowi. Al muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Wong nek wis Islamu haram donyane mbok gasap, haram harga dirine mbok lecehno. Paham ya? Haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Irduh harga dirine. Jadi buat orang yang suka menuduh Pak Jokowi macam-macam, suka menuduh Pak Jokowi anti-Islam, suka menuduh Pak Jokowi komunis, suka menuduh Pak Jokowi macam-macam lah yang nggak masuk akal. Saya mau katakan pada Anda, saya saksi sendiri bahwa Pak Jokowi itu sholatnya tepat waktu. Ya, saya berkali-kali jadi saksi Pak Jokowi sholatnya tepat waktu, bahkan dia sholat di pantry. Nah itu di luar konteks lah, Jadi pada tahun 2012 itu, kalau kita mau bercerita bahwa yang menemukan dan memaksa Jokowi Ahok untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur itu namanya Prabowo Subianto. Nama lah, akronim, karena nggak punya substansi. Nggak ada, mainnya di situ bang. Jadi Refli ini kemarin baru mendatangi kejaksaan, kemudian mereka diskusi lah ya untuk kasus hukum mereka.
kemudian membuat konferensi pers. Nah, di situ ngomong panjang lah mereka itu. Di antaranya atau poin utamanya adalah mereka minta kasus hukum Roy Suryo dan Dr. Tima dihentikan, tapi nggak mau restoratif justice. Ini agak aneh orang ini. Tapi sebelumnya kalau yang dia berantem di di TV itu di apa? Rakyat Bersuara itu? Rakyat Bersuara, Rakyat Bersuara ya. Gimana itu? Ya saya juga cuma dapat cuplikannya aja. Iya itu rame, iya. Kan ada ya si Refli Harunnya bikin statement, terus kemudian dia kan katanya mau keluar karena udah nggak dapat kesempatan untuk bicara lagi. Terus kemudian sebelum keluar dia salaman tapi dengan bikin ungkapan-ungkapan yang provokatif itu akhirnya terjadilah keributan. Tapi itu kan khas Rakyat Bersuara. Makanya saya jadi emang seolah-olah mereka bilang sudah jangan berantem gitu ya. Tapi sebetulnya suasana itu sudah terbangun sejak awal biasanya. Saya sendiri nggak nonton dan nggak dihentikan sengaja, Pak. Kalau udah panas baru dihentikan. Iya kan saya juga ngelihatnya gini, masa Refli Harun diberi kesempatan buat statement tapi dia diperkenankan untuk pulang duluan gitu tanpa dengan hanya karena alasan dia tidak punya kesempatan lagi untuk bicara. Kan curang kalau kayak gitu, nggak menghormati ini yang lain. Saya heran dia masih bicara tentang curang. Nggak, acara ini memang acara tanpa norma, nggak ada arah ya. Nggak ada arah. Enggak, arahnya justru berantem. Ada arah tapi berantem. Tapi memang Bang Ade masih suka diundang. Kapan? Cukup lama. Belum lama ini saya sudah diundang kok. Cuman memang kalau Rakyat Bersuara tuh saya nggak tahan. Saya udah bilang sama penyelenggara acara itu kelamaan, saya bilang. Kan dimulai jam 7, saya pernah sampai hampir jam 11. Duh, gila. 4 jam saya berada di sana dan melihat keramaian orang berantem yang menurut saya tidak substantif. Maksud saya dia saling marah aja. Iya. Saling serang dan itu menurut saya nggak sehat. Ya sehat. Jadi buat kita, buat penontonnya juga kan, iya kan? Artinya saya yakin buat yang jadi narasumber di situ juga nyaman. Dan terlalu lama durasinya memang kalau sampai 3 jam itu gila itu. Hampir 4 jam. Hampir 4 jam bahkan. Jadi 4 jam tuh karena orangnya masih berantem, jadi masih diterusin. Ya, Bang Ade, Mas Warsa, ini kan kita balik lagi ke soal tema diskusi kita kali ini karena ribut-ribut itu kan sebelumnya. Jadi yang ingin kita bahas kali ini adalah pernyataan Roy Suryo dalam konferensi pers itu. Dia ingin kasus konferensi pers. Iya, dia semacam konferensi pers ya, karena banyak wartawan juga banyak ini yang konferensi pers ya. Iya. Dan mereka tuh poinnya adalah ingin minta kasus ini dihentikan tanpa melalui RJ, bahkan tanpa melalui pra peradilan. RJ itu apa? Restoratif Justice. Jadi seperti Rismon ya? Seperti Rismon, seperti siapa lagi? Damai Lubis ya, Hari Lubis dan sebagainya itu. Nah, ini maksudnya gimana, Bang? Kok ada orang yang pengen seenaknya, mereka yang mulai, mereka yang ingin mengakhiri, padahal mereka nggak punya hak untuk itu. Iya. Saya rasa karena mereka sekarang sudah sangat sadar ya, bahwa kalau ini jadi diajukan ke pengadilan, kelihatannya hampir pasti mereka akan dinyatakan bersalah. Mereka tahu bahwa bukti-bukti yang mereka miliki, saksi-saksi yang mungkin akan memberikan pandangan nanti di pengadilan, itu saya rasa semua atau secara kolektif itu akan merugikan mereka. Merugikan dalam arti memang mereka tidak bisa membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, ya. Ijazahnya itu hampir pasti itu adalah asli. Ya, saya bilang hampir pasti dalam arti sebenarnya sih saya sangat percaya itu asli 100% sebenarnya, tapi kan kita rasanya nggak boleh terlalu gegabah sombong gitu ya. Ya kemungkinan besar akan dinyatakan asli, sehingga kan kasusnya itu pencemaran nama baik ya. Iya. Jadi fitnah dan pencemaran nama baik ya. Iya, dua. Nah, kalau itu yang dijadikan pasal, maka terbukti bahwa Roy Suryo, Tiva itu memang mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Iya. Karena itu kemungkinan besar mereka akan dinyatakan bersalah ya. Kenapa?
Dan lucunya begini, Bang, saya ingatnya begini. Itu iya kan alasannya begini, bahwa ini kan kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Iya. Kasus itu diberhentikan. Tapi nanti kalau itu dihentikan, dia akan memasukkan kasus akan mengejar terus ijazah palsunya Pak Jokowi gitu. Nah, itu lagi-lagi saya nggak paham ya Makanya logika itu. Tapi yang pertama-tama adalah kita kan berusaha rasional nih. Ya. Kenapa ya mereka meminta agar itu dihentikan? Karena mereka sebetulnya sudah menyadari kalau ini dilanjutkan tidak ada, atau bagi mereka kecil peluang bagi mereka untuk bisa menang. Ya. Dan kalau kecil bagi mereka untuk bisa menang, kecil peluang bagi mereka untuk bisa menang, artinya besar peluang bagi mereka akan dinyatakan bersalah. Dan kalau dinyatakan bersalah sebenarnya ya paling tidak mereka harus menjalani hukuman pidana yang sudah ditetapkan di dalam hukum kita kan. Ya. Dan bahkan buat Roy Suryo karena dia adalah seorang apa sih namanya? Residivis. Sudah pernah sebelumnya ditangkap untuk diadili dan dihukum untuk kejahatan yang serupa ya. Iya. Yang Arca itu kan. Ya. Maka dia mungkin akan double dibandingkan Tifa. Lebih berat ya. Lebih berat. Nah, dalam hal ini yang saya kagumi tanda petik adalah mereka udah tahu bahwa mereka akan dinyatakan bersalah nih. Tapi kenapa mereka justru mengambil jalan untuk minta ini dihentikan pengadilannya? Apakah mereka memang punya informasi bahwa kelihatannya pengadilan akan menghentikan? Karena Refli kan bilang begini, ini kan sudah diajukan sejak berapa bulan yang lalu nih. Betul. Ya. Kok sampai sekarang belum dimulai pengadilannya? Iya. Nah, entah benar entah tidak, dia mengatakan bahwa ini bisa dinyatakan apa istilahnya, basi gitu ya, artinya tidak bisa lagi dilanjutkan. Iya. Batal demi hukum. Batal demi hukum. Ya itu kan alasannya gini, Bang. Salah satunya bahwa kan yang kepolisian udah mengajukan ke berkas ke kejaksaan, terus kejaksaan minta diperbaiki. Nah, dalam aturannya katanya ada batas waktu 14 hari perbaikannya. Masalahnya kepolisian itu lebih dari 14 hari, bahkan kejaksaan atau kepolisian? Dari kepolisian. Dari kepolisian diserahkan ke kejaksaannya lama gitu, lebih dari bahkan dia bilang sih bahkan nyampe 2 bulan ya gitu. Nah, tapi saya baca-baca yaitu bukan alasan penghentian. Tidak bukan alasan penghentian, itu hanya pengacara tersangka bisa mengajukan istilahnya mengajukan pertanyaan, bahkan mengajukan ke ombudsman gitu untuk mempertanyakan istilahnya kelanjutan kasus itu gitu loh. Karena kan kepastian hukum gitu. Apakah dilanjutkan atau enggaknya. Jadi karena, bukan dengan sendirinya, itu akan dinyatakan tidak bisa dilanjutkan ya. Iya, kalau karena ada alasan yang kuat atau ini bisa, dan menurut Refli sendiri ngomong bahwa memang beberapa kasus sebelumnya tuh ada beberapa kasus yang memang lama gitu. Ya. Dan itu kalaupun jadi memang penghentian itu cuman ini oleh 3 hal gitu. Bisa dibatalkan. Kasus bisa dibatalkan dengan 3 hal. Dengan 3 hal. Tidak ada bukti. Kemudian tersangkanya meninggal dunia atau masih hidup. Masih hidup. Oke. Belum lari. Kemudian ini batal demi hukum dalam arti gini, yaitu tadi yang meninggal yaitu batal demi hukum, terus buktinya nggak cukup. Apa istilahnya tadi saya baca tuh? Iya, dicari dulu deh. Jangan salah ngomong nanti. Ada hominem. Nebis in idem. Susah istilahnya susah. Artinya apa? Diperkarakan pada kasus yang sama. Gitu, 2 kasus yang sama lah. Iya. Kan itu ini nggak boleh kan? Nggak boleh. Sebuah kasus sudah diperkarakan. Ada yang perkarakan lagi. Iya. Ini kan udah pernah. Kamu nih ribet. Roy Suryo mungkin menganggap saya kan udah pernah diadili.
Kok Jadi sekarang- nggak ada alasan sebenarnya Iya. untuk ya Itu itu dihentikan. yang paling kuat itu kalau yaitu tadi tidak ada bukti. Misalkan tapi indikasi bahwa lebih dari 14 hari itu bisa dijadikan sebagai alasan menunjukkan tidak ada bukti, tapi itu harus ada proses lagi itu untuk membuktikan Membuktikan bahwa tidak ada bukti. tidak ada Iya, bukti iya. gitu loh. Jadi memang ini agak mengherankannya adalah coba kita tanya, kenapa ya? Ya. Sebetulnya kan ketika kemarin siapa Rismond itu mengambil langkah yang out of the box gitu ya. Iya. Kita tidak pernah membayangkan tuh Rismond sampai merasa harus menyatakan saya salah. Ternyata saya salah tuh. Analisis saya ngaco gitu ya. Itu kan udah luar biasa sebetulnya apa yang dia lakukan itu. Tapi terbukti kemudian menyelamatkan dia. Dan sekarang di mana-mana Rismond tuh menjadi orang yang berada di seberangnya si Roy. Iya. Bahkan dia seperti membongkar hal-hal mengenai kelakuan Roy dan Tifa nih. Iya. Salah satu yang saya lihat ketika dia bilang tentang uang yang diperoleh, keuntungan yang diperoleh dari buku. dari buku, Iya, iya, iya. uang yang mengalir ke Tifa dan Roy. Iya, iya. Sementara dia sendiri nggak dapat. Sebagai penulis terbanyak halaman. Nah, iya. Jadi nggak ada pembagian yang proporsional. Kan dia penulisnya paling banyak tuh. Iya. Kayak saya bilang lebih dari setengah, Lebih dari setengah. lebih dari Kayaknya 50. lebih. Ya lebih dari 50%. Iya. Itu ditulis oleh Rismond, tapi dia Rismond nggak dapat. sendiri. Tapi bukan itu yang saya ingin katakan. Yang saya ingin katakan adalah Rismond sudah melakukan langkah yang menyelamatkan dirinya nih. Iya. Dan Pak Jokowi itu mengiyakan aja. Jadi beliau datang, Rismond tuh datang ke Pak Jokowi. Diterima. Para relawan tuh marah-marah. Para relawan Jokowi Nggak mau. ya semula bilang jangan Pak, jangan, kok dimaafin gitu ya. Orang itu udah jahat selama ini, sudah selama barangkali setahun terakhir lah ya. Dan teman-teman relawan Jokowi ini kan udah merasa mereka berdarah-darah di lapangan bertarung melawan orang ini. Dan tiba-tiba sekarang Rismond datang dan minta maaf dan dikabulkan, dimaafkan. Tapi kalau dipikir-pikir, ya mengingat Rismond kemudian menjadi seorang tanda petik pengkhianat bagi Roy dan Tifa, Iya. ya boleh juga lah. Nah, baik rekan-rekan, kalau kita perhatikan memang ini kan masih dalam gerbong yang sama, masih dalam momentum yang sama, yakni skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi yang pada saat ini, rekan-rekan sekalian, memang ini mengapa kok terkesan sangat jauh sekali melenceng dari tupoksi ijazah itu sendiri. Kemudian kalau kita berbicara ijazah, sebenarnya pokok isu ijazah sudah selesai. Sekarang tinggal bagaimana statuta hukum bagi para tersangka dan kemungkinan adanya tersangka baru. Lalu kenapa ini dikatakan sudah selesai perkara ijazah? Karena UGM sudah mengkonfirmasi asli. Kemudian uji lab forensik Polri sudah dinyatakan asli dan ijazah tersebut dikeluarkan ataupun ditunjukkan pada forum gelar perkara khusus. Artinya mereka kan sudah melihat perkara ijazah tersebut. Dan seharusnya jika semua unsur pembuktian terpenuhi, maka sudahlah, tidak usah berpolemik dari isu ijazah tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan kita, ada apa dan mengapa tadi di awal, ini kan pokok ijazah sudah selesai tapi masih ada demo yang ternyata mengandung pula kata-kata yang mengancam ataupun indikasinya kawan-kawanku sekalian memang mengarah pada ancaman. Nah, disinilah letak pertanyaan kita, ada apa dan mengapa.